Kalau sapi Bali, orang selalu berpikir sapi Bali rugi, tapi ada kelebihannya. Sapi Bali itu adalah sapi yang setiap tahun pasti beranak. Yang kedua, daging sapi Bali kualitasnya sangat bagus sekali karena dia memiliki tekstur yang bagus, terutama untuk masakan bakso, masakan rendang, dan itu akan menghasilkan daging yang berkualitas tinggi. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis sapi, seperti sapi Bali, sapi Madura, dan sapi lokal lainnya, masing-masing dengan keunggulannya tersendiri. Setiap jenis sapi tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan dan keberlanjutan peternakan di tanah air. Sapi Bali, misalnya, dikenal memiliki kualitas daging yang sangat baik dan kemampuan untuk beranak setiap tahun, menjadikannya pilihan yang menguntungkan bagi para peternak. Tekstur daging sapi Bali sangat sesuai untuk berbagai masakan tradisional, seperti bakso dan rendang, yang populer di masyarakat. Di sisi lain, sapi Brangus menawarkan keunggulan berupa daging yang lembut, ideal untuk diolah menjadi steak. Kualitas daging yang tinggi ini menjadikannya pilihan yang diminati di pasaran, baik oleh konsumen lokal maupun internasional. Peternakan sapi Bali menerapkan pendekatan terintegrasi yang harmonis dengan sektor pertanian, di mana limbah hasil peternakan dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan pertanian. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam produksi pangan, tetapi juga mendukung keberlanjutan sistem pertanian secara keseluruhan. Sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan hewan dan pengunjung, protokol kesehatan diterapkan secara ketat sebelum memasuki area peternakan. Proses ini mencakup langkah-langkah seperti mencuci tangan dan penggunaan desinfektan, yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit. Di sekitar peternakan, terdapat kebun yang berfungsi sebagai sumber pakan ternak, dengan memanfaatkan limbah padat dan cair. Beragam jenis tanaman buah juga ditanam di area ini, yang berkontribusi pada keberlanjutan dan ketersediaan pakan bagi ternak. Ciri khas sapi Bali, baik jantan maupun betina, menunjukkan perbedaan yang mencolok, terutama pada fase dewasa kelamin. Sapi jantan, misalnya, mengalami perubahan warna menjadi hitam saat mencapai dewasa, yang menjadi salah satu ciri unik dari spesies ini. Sejak tahun 1980, peternakan sapi Bali telah beroperasi dan mengalami perkembangan yang signifikan, terutama di tahun 1990-an. Ternak sapi Bali bukan hanya sekadar sumber pangan, tetapi juga bagian integral dari tradisi dan budaya masyarakat Bali, yang menjadikannya istimewa. Keunggulan dalam beternak sapi Bali terletak pada kemampuan adaptasi yang tinggi serta produktivitas yang memadai. Sapi betina dewasa dapat mulai berkembang biak dalam rentang usia 2 hingga 2,5 tahun, sebuah faktor yang mendukung keberlanjutan ras ini. Pemberian ransum yang sesuai dengan berat badan sapi menjadi aspek penting untuk memastikan pertumbuhan yang optimal. Proses pemberian ransum ini dilakukan secara teratur setiap pagi, guna mendukung kesehatan dan performa ternak. Sebagai hewan ruminansia, sapi memerlukan asupan serat kasar dari jerami dan rumput untuk mendukung proses pencernaan yang efektif. Meski telah diberikan ransum, kebutuhan akan serat ini tetap krusial untuk kesehatan gastrointestinal sapi. Proses pemisahan anak sapi dari induknya menjadi langkah signifikan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemeliharaan. Anak sapi biasanya mulai disapi saat berusia sekitar 7 bulan, suatu periode yang penting dalam fase pertumbuhannya. Meskipun sapi Bali jarang mengalami penyakit serius, perawatan rutin tetap diperlukan. Pemberian vitamin dan obat cacing secara berkala menjadi upaya preventif yang esensial untuk menjaga kesehatan dan mencegah infeksi. Sapi betina memiliki ciri-ciri tertentu yang mencerminkan usia dan jumlah kelahirannya. Hal ini dapat dilihat dari guratan yang terdapat di tanduknya, yang memberikan informasi berharga bagi peternak mengenai riwayat reproduksi. Deteksi usia sapi dapat dilakukan dengan menganalisis kondisi tanduk dan gigi. Informasi ini sangat berguna bagi peternak untuk mengelola kesehatan hewan ternak mereka secara efektif dan efisien. Pendeteksian kebuntingan sapi dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pemeriksaan fisik dan penerapan teknologi modern. Metode ini membantu peternak dalam menentukan langkah-langkah yang tepat selanjutnya untuk pengelolaan reproduksi. Ciri-ciri sapi betina yang hamil mencakup perubahan fisik, seperti perut yang membesar dan perubahan perilaku. Selain itu, pemeriksaan ambing yang mulai membesar menjadi tanda awal yang penting untuk mengkonfirmasi kehamilan. Perawatan bagi sapi indukan terasa berbeda dibandingkan dengan sapi penggemukan, dengan penekanan khusus pada kesehatan dan kebutuhan nutrisi selama masa kehamilan dan pasca melahirkan. Perawatan yang intensif sangat diperlukan untuk mencegah munculnya masalah kesehatan.
Perawatan indukan sapi merupakan faktor kunci untuk memastikan kesehatan dan produktivitas jangka panjang. Aspek yang perlu diperhatikan termasuk pencahayaan yang memadai dan pengurangan kelembaban di lingkungan peternakan. Harga sapi untuk tujuan pengemukan bervariasi, tergantung pada USIA dan jenisnya. Bibit jantan dan betina memiliki kisaran harga yang berbeda, sehingga menjadi pertimbangan penting bagi peternak. Pengelolaan limbah dalam peternakan sapi memiliki peran yang sangat krusial. Limbah yang dihasilkan dapat diolah menjadi pupuk atau produk lain yang mendukung praktik pertanian yang terintegrasi. Urin sapi perlu diencerkan sebelum digunakan pada tanaman agar mengurangi bau yang menyengat dan memastikan aman bagi pertumbuhan tanaman. Perbandingan yang umum digunakan adalah 1 bagian urin terhadap 4 bagian air. Penggunaan limbah cair ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan tanaman, seperti sayuran dan berbagai jenis rumput, asalkan digunakan dengan takaran yang tepat. Pendekatan ini memberikan solusi organik yang efisien bagi para petani. Pupuk yang dihasilkan dari pengolahan limbah dapat diperdagangkan, dengan harga yang bervariasi bergantung pada metode pengolahannya. Hal ini memberikan peluang ekonomi yang signifikan bagi para petani serta masyarakat di sekitarnya. Proses pencampuran limbah, yang melibatkan kotoran sapi, sekam, dan tanah, sangat penting untuk menghasilkan pupuk berkualitas. Perbandingan campuran ini diuraikan secara rinci, guna memastikan hasil yang optimal. Penggunaan urin sapi yang telah diencerkan dapat meningkatkan kesuburan tanah secara signifikan. Urin ini sangat efektif dalam meningkatkan kualitas tanah jika diterapkan dengan takaran yang sesuai. Limbah organik yang diolah dengan baik dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak. Ini menegaskan pentingnya sirkulasi limbah dalam mendukung sistem pertanian yang berkelanjutan dan efisien. Pengintegrasian limbah ke dalam praktik pertanian dan perkebunan berpotensi meningkatkan hasil panen secara keseluruhan. Dengan demikian, hal ini juga membantu mengurangi jumlah limbah yang terbuang, menciptakan siklus yang lebih berkelanjutan. Pengolahan limbah kotoran sapi menjadi pupuk tidak hanya meningkatkan kesuburan tanah, tetapi juga mendukung keberlanjutan praktik pertanian. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Dr. Oke menyediakan informasi serta bantuan terkait pengelolaan limbah pertanian. Ini menjadi kesempatan berharga bagi peternak untuk memperdalam pengetahuan mereka mengenai teknik pengelolaan yang lebih efisien.